Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat ketemu kembali. Tetap semangat anak-anak. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat melengkapi teks eksplanasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. 2. Siswa dapat menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. 3. Siswa dapat menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. 4. Siswa dapat menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan mandiri. Anak-anak, coba perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Pada teks eksplanasi ini terdiri dari 3 paragraf. Coba kalian perhatikan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Dari masing-masing paragraf ada satu bagian paragraf yang belum terisi dengan lengkap, yang dinamakan dengan paragraf rumpang. Coba sebelum kita mengisi dari paragraf rumpang, kita mengingat kembali apa ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi pada paragraf pertama akan berisi pernyataan umum. Pada pernyataan umum akan memuat topik atau masalah yang akan kita bahas. Pada paragraf kedua berisi deret penjelas. Deret penjelas akan berisi fakta pembuktian dari suatu peristiwa atau proses secara berurutan. Dan yang paragraf ketiga yaitu berisi simpulan dan kesan-pesan dari penulis. Nah, setelah kalian tahu ciri-ciri teks eksplanasi, coba kita kembali lihat teks yang berikut ini. Pada teks yang rumpang ada pada paragraf kedua. Berarti kalian harus mengisi deret penjelas. Untuk membantu mendapatkan informasi, kalian bisa membaca pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada pembelajaran pertama. Nah, sekarang tugas kalian setelah tadi mendapatkan informasi dari pembelajaran pertama dan sudah mengisi pada deret penjelas, maka tugas kalian yang pertama, lengkapilah teks eksplanasi menjadi teks yang utuh. Yang tugas kedua, tuliskan informasi penting dari setiap paragraf pada teks eksplanasi. Anak-anak, Indonesia merupakan wilayah yang cukup banyak menerima cahaya matahari. Bahkan dari semua wilayah mendapatkan cahaya matahari. Sehingga cahaya matahari banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Coba perhatikan energi alternatif jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada matahari. Tadi sudah disampaikan bahwa panas matahari bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, air. Air akan menggerakkan kincir yang kemudian digandeng dengan generator akan menghasilkan energi listrik. 3. Ada angin. Angin juga akan menggerakkan kincir angin yang mampu menghasilkan energi listrik. Begitu juga dengan yang keempat, gelombang air laut
Yang kelima ada panas bumi, dan yang keenam ada energi bahan bakar bio. Bahan bakar bio ada bioetanol, ada biodiesel, dan ada biogas. Nah, sekarang setelah kalian tahu tentang macam energi alternatif, kita akan mencoba membuat kompor dari panas matahari, yaitu pembuatan kompor sederhana tenaga surya. Nah, setelah kalian tahu tentang bahan, alat, dan cara kerja dari pembuatan kompor tenaga matahari, maka nanti tugas kalian akan mencoba membuat kompor tenaga surya secara sederhana. Nah, tugas kalian yang pertama, jelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik. 2. Buatlah kompor tenaga surya secara sederhana. Nah, anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita sampai di sini dulu. Tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi yang rumpang, kemudian kita melengkapi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, juga belajar tentang energi alternatif, yaitu pemanfaatan dari tenaga matahari. Nah, kita akan ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, untuk hari ini kita cukup sekian. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.